engkau harus menyuruh abangmu, Tuhan bilang sama Musa ini ya di atas gunung Sinai, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Jadi imam ini bukan sekedar imam tapi imam besar. Jadi saudara tahu dari 12 suku ada satu suku yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi memegang jabatan imam dan yang melayani di Bait Allah, namanya suku Lewi, saudara. Yaitu kalau saudara lihat orang Israel hari ini namanya Kohen, itu dari suku Lewi. Ada Kohen itu adalah imam. Nah tapi dari imam-imam itu saudara ada satu dipilih menjadi imam besar. Ya, imam besar itu yang punya hak untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu pun cuma 1 tahun 1 kali. Ya, dan itu dari keturunan Harun, saudara. Itu dari keturunan Harun. Jadi saudara, saya akan jelaskan dulu apa fungsi imam besar buat orang Israel pada waktu itu. Kenapa Tuhan itu sampai menyuruh ada posisi satu namanya imam besar. Saudara tahu apa bedanya imam dengan nabi? Kalau nabi itu mewakili Tuhan buat manusia. Ya, jadi misalnya ini umat Tuhan. Kalau ini nabi selalu mewakili ini suara Tuhan, ini suara Tuhan, ini suara Tuhan. Ini suara Tuhan, ini suara Tuhan. Nabi itu selalu bicara atas nama Tuhan untuk umat manusia, untuk orang Israel pada waktu itu. Kalau imam, saudara, imam itu yang mewakili manusia, mewakili orang Israel di hadapan Tuhan. Ya, imam itu mewakili umat Israel di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih posisi imam besar? Kenapa Tuhan harus bentuk namanya satu posisi namanya imam besar? Karena apa, saudara? Karena Tuhan tahu bahwa orang Israel itu tidak setia. Orang Israel itu akan gagal. Orang Israel tidak mungkin bisa melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Ya, makanya Tuhan itu siapkan namanya imam besar. Fungsinya apa? Imam besar itu akan mewakili umat Israel di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, sekalipun kalau umat Israel itu banyak kegagalan, sekalipun umat Israel itu banyak kelemahan, kalau imam besarnya benar, kalau imam besarnya tidak bercacat, tidak bercelah, maka seluruh umat Israel itu bisa diberkati. Saudara bisa mengerti? Kalau imam besarnya benar, maka seluruh bangsa itu dianggap benar. Ya, jadi perwakilan dari seluruh orang Israel itu ditaruh di seorang imam besar. Makanya imam besar itu 1 tahun 1 kali, dia harus buat pendamaian buat umat Israel dan buat dirinya sendiri. Kalau dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan dia tidak mati di situ, maka begitu dia keluar, orang Israel 1 tahun ke depan diberkati. Tidak peduli apapun keadaan mereka. Imam besarnya keluar, berarti dia tidak mati di dalam ruang Maha Kudus, makanya kakinya pakai lonceng gitu, saudara. Kerincing jalan gitu. Kalau dia mati, lonceng tidak bunyi, ditarik, saudara. Artinya dia ada dosa. Makanya seluruh umat Israel menaruh pengharapan betul-betul sama imam besar. Ya, jadi mereka selalu taruh pengharapan. Maka imam besar itu dikasih baju khusus. Ya, mereka menaruh pengharapan sungguh-sungguh. Nah, saudara bayangkan, saudara. Kalau jadi peraturannya keturunan Harun. Jadi Harun harus turun ke anaknya turun ke anak. Jadi dan jabatannya itu seumur hidup. Tidak ada masa tugas berapa tahun, tidak ada kenal pensiun, saudara. Jabatan imam besar itu seumur hidup sampai dia mati digantikan oleh anaknya. Nah, saudara bayangkan kalau saudara jadi orang Israel pada waktu itu. Saudara hidup pada zaman imam besar yang betul-betul luar biasa. Yang betul-betul takut akan Tuhan. Yang hidup tak bercacat, tak bercelah. Ya, sebenarnya tidak ada sih, tapi Tuhan itu kasih sarana dengan pendamaian dengan itu semua. Tapi paling tidak kalau imam besarnya itu baik, mereka aman, saudara. Mereka punya sebuah keamanan. Tapi begitu imam besarnya udah tua, tiba-tiba mereka lihat anaknya akan gantikan dia. Hidupnya tidak karu-karuan, hidupnya tidak cinta Tuhan, hidupnya jauh dari Tuhan. Kira-kira mereka mulai rasa bagaimana? Wah, nanti kalau digantikan bapaknya, dia berdosa, kita semua kena nih, bahaya ini. Jadi saudara tahu, orang Israel pada waktu itu tidak pernah hidup dalam sebuah kepastian. Karena apa? Imam besar yang ada
tidak pernah bisa hidup selama-lamanya. Imam besar yang ada itu selalu ada masanya dan mereka selalu hidup dalam sebuah ketakutan. Karena apa? Hidup mereka tergantung dengan imam besarnya. Makanya saudara, pada waktu zaman Yesus, saudara tahu zaman Yesus itu paling unik, ada 2 imam besar saudara. Imam besar Kayafas dan imam besar Hanas. Terjadi sebuah keanehan, jadi ada yang dipilih sama Romawi, jadi terjadi sebuah dualisme, ada 2 imam besar. Makanya bangsa Israel pada waktu itu hidup dalam kekacauan karena imam besarnya kacau. Ya. Nah, saudara, tapi ini cuma sebuah gambaran bahwa imam besar itu yang menentukan seluruh berkat dan kutuk buat umat Israel. Nah, hari ini saudara, siapa imam besar kita? Siapa imam besar kita? Yesus. Mari kita buka Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, katakan agung. Jadi bukan imam besar biasa saudara, dia imam besar agung. Ya, karena apa? Karena dia tidak bisa mati saudara. Yang telah melintasi apa? Semua langit. Kenapa semua langit? Karena saudara, dia udah pernah ada di langit. Dia sebelum jadi imam besar, dia adalah Allah. Betul ya saudara? Makanya kenapa Yesus itu harus jadi manusia? Karena dia harus jadi imam besar. Kalau dia jadi imam besar, dia harus dipilih dari antara manusia. Coba kita lompat ke Ibrani 5 ayat 1. Ya, Ibrani 5 ayat 1. Lompat beberapa ayat. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia. Ya, imam besar harus dipilih dari antara manusia. Makanya Yesus harus jadi manusia. Ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, pengantara. Imam besar itu sebagai pengantara supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ya, imam besar harus dipilih dari antara manusia. Makanya Yesus harus jadi manusia. Karena apa? Karena kalau dia tidak jadi manusia, mungkin kita bisa bilang, Tuhan, engkau kan ada di sorga, engkau tidak pernah jadi manusia. Bagaimana engkau tahu pergumulan saya hari ini? Bagaimana engkau tahu rasanya ditinggalkan? Bagaimana engkau tahu rasanya mengalami masalah? Bagaimana engkau tahu rasanya saya dicobai? Mungkin saudara akan berkata seperti itu. Sama seperti kalau saudara mau pilih anggota DPR saudara. Kalau saudara mau pilih perwakilan saudara. Kira-kira saudara akan pilih perwakilan yang pernah tahu hidup saudara. Dia pernah tahu apa yang saudara alami. Atau saudara akan pilih anggota DPR yang tidak tahu dia datang dari mana lubang. Tiba-tiba dia muncul situ dan suruh saudara pilih. Kalau ada pilihan orang yang dekat dengan saudara, yang tahu keadaan saudara dan saudara tahu dia baik, dia mengerti apa yang saudara alami, kira-kira saudara pilih yang mana? Wih, akan mewakili saya ini pasti yang saya kenal ini. Karena saya akan minta tolong dengan dia pasti gampang. Karena dia akan bersuara di sana. Dia akan buat undang-undang di sana. Saya akan pilih orang yang saya kenal. Betul ya saudara? Nah demikian pula Yesus harus jadi manusia, pernah alami apa yang manusia alami. Firman Tuhan katakan Ibrani 4 ayat 15, coba kita lihat. Ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai. Artinya apa saudara? Apapun persoalan, masalah, tantangan, pergumulan yang saudara hadapi di dunia ini, Tuhan kita Yesus Kristus sudah pernah mengalaminya. Bahkan dia alami semua pencobaan lebih besar daripada kita. Amin saudara. Makanya saudara bisa tahu kalau saudara alami persoalan hari ini, saudara ingat bahwa Tuhan itu pernah alami. Dia juga pernah alami sehingga apa? Dia turut merasakan. Kalau saudara lagi sedih hari ini, kalau saudara lagi punya pergumulan hari ini, ingat bahwa Tuhan juga pernah alami, dia pernah merasakan dan dia hari ini juga merasakan apa yang saudara rasakan. Amin saudara. Bahkan dia dicobai, dia tidak berbuat dosa. Kita seringkali dicobai, kita gagal. Waktu kita mengalami masalah, kita lebih banyak ikut daging kita. Betul saudara?
Waktu tantangan datang, pergumulan datang, daging kita yang lebih bekerja, akhirnya kita gagal, kita jatuh. Kita seringkali tidak berjalan dalam rancangan Tuhan. Tapi kita punya Tuhan. Dia pernah jadi sama seperti kita. Dia 100% manusia. Dia dicobai, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Dan karena dia tidak pernah berbuat dosa, itulah dia naik ke atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah saudara, semua dosa kita dipindahkan ke tubuh Yesus. Dan semua kebenaran Yesus sebagai manusia yang tidak pernah berdosa, itu dipindahkan pada hidup kita. Terjadi sebuah pertukaran. Amin saudara. Dan kemudian dia naik ke sorga, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga bukan sebagai Allah saudara. Allah tidak bisa berbuat dosa. Allah tidak bisa mati. Dia mati sebagai manusia. Dia bangkit sebagai manusia. Dan dia naik ke sorga bukan sebagai Allah, tapi sebagai manusia. Apa bedanya Yesus sebelum dia datang ke dunia dan sekarang hari ini dia ada di sorga? Sebelum dia datang ke dunia dia 100% Allah. Tapi hari ini dia ada di sorga, dia bukan hanya 100% Allah. Dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Kenapa dia jadi manusia? Supaya kita punya orang dalam di sorga. Katakan orang dalam. Sebenarnya kita suka kalau urus sesuatu punya orang dalam. Kalau urus surat susah-susah, enak tidak punya orang dalam? Enak saudara, betul? Orang dalam itu wah. Saudara tahu kita punya orang dalam di sorga yang sama seperti kita. Dan hari ini dia bertahta di sorga, menjadi wakil kita, menjadi pengantara kita. Dan berdiri di antara kita dengan Bapa di sorga. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya saudara. Amin. Kalau imam besar yang ada di dunia, dia bisa mati. Imam besar yang ada di dunia, dia bisa gagal. Tapi imam besar yang kita punya, dia tidak pernah berdosa. Sehingga kita punya sebuah kepastian. Ingat, kalau imam besarnya tidak berdosa, maka kita diberkati. Amin saudara. Kalau dia tidak pernah berdosa untuk selama-lamanya, berarti selama-lamanya hidup kita pasti ada dalam berkat dan perkenanan Tuhan. Amin saudara. Amin. Karena dia tidak pernah berdosa. Ya, dia tidak berdosa dan ia ada untuk selama-lamanya. Saudara, kapan dia pergantian imam besar? Imam besar waktu di zaman Yesus itu saudara, ya setelah itu selesai saudara, karena bait Allah dihancurkan. Nah terjadi pergantian. Saudara ingat, yang bisa jadi imam besar keturunan siapa? Keturunan Harun. Yesus keturunan Harun bukan? Bukan, dia suku Yehuda. Iya kan? Dia suku Yehuda. Bagaimana suku Yehuda bisa jadi imam besar? Ibrani berkata, dia menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek juga bukan keturunan Harun, tapi dia jadi imam besar. Dan dia memberkati Abraham. Dan Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Saudara tahu kapan itu? Kapan dia ambil tongkat sebagai imam besar? Saya ingat ada satu aturan di dalam perjanjian hukum Taurat. Bahwa imam besar itu tidak boleh robek bajunya. Kalau bajunya dirobek, itu otomatis selesai dia penjabatan. Dia belum mati juga dia sudah dianggap selesai. Makanya waktu bagaimana Harun mati, bagaimana dia memberikan estafet jabatan imam besar, dia naik ke atas gunung dan dia buka bajunya, baju imam besar dibuka dan selesai dia mati di situ. Dan baju itu dipindahkan ke anaknya, jubah itu yang membuat dia tetap aman saudara. Dan jubah itu gampang dari Yesus, kita akan lihat. Nah, waktu Yesus diadili oleh imam besar Kayafas, saudara ingat? Imam besar Kayafas tanya, apakah engkau anak Allah? Yesus kan tidak bisa bohong, Yesus kan tidak bisa bilang, tidak, saya tidak bukan anak Allah, saya mau selamat, tidak saudara. Yesus bilang, aku anak Allah. Dan waktu itu langsung apa? Imam besar itu robek jubahnya. Saudara ingat kisah itu ya, saudara baca. Waktu dia robek jubahnya, disitulah terjadi pergantian keimamatan. Imam besar itu selesai dan dia pindahkan jabatan imam besar itu pada Yesus. Dan Yesus pegang jabatan imam besar itu sampai selama-lamanya. Sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Kalau dia pegang imam besar sampai selama-lamanya, dia tidak berdosa, dia tidak bercacat, dia tidak bercelah. Berarti kita yang percaya kepada dia, kita adalah orang-orang yang diberkati untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Amin saudara. Ya, itu pentingnya kita mengetahui
Bahwa kita punya seorang imam besar hari ini. Ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, katakan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya akan bahas ini di bagian terakhir nanti ya. Sudah ingat ayat ini? Kenapa kita penuh dengan keberanian bisa datang pada Tuhan ya? Nah, sekarang saya akan kembali ke Keluaran pasal 28. Kita akan lihat apa saja baju daripada imam besar dan melambangkan apa, saudara? Keluaran pasal 28. Haruslah engkau mengatakan pada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Ini semua ada artinya. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Ayat yang kelima. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Nah, saudara lihat, ya saya akan jelaskan dulu mengenai warna. Ya, tadi saudara lihat, coba tampilkan gambar daripada imam besar. Itu ada baju warna putih. Putih itu baju paling dalam. Itu dari kain lenan. Kemudian setelah baju putih dia pakai baju efod itu warna biru. Jadi setelah putih itu warna biru, saudara. Ya. Nah, setelah warna biru itu baru dia pakai namanya tutup dada, itu bahannya dari 4 macam warna. Dasarnya putih, kemudian ada warna biru, katakan biru, merah, dan ungu. 3 benang itu dipintal jadi satu. Ya. Dan kemudian di bawahnya itu ada kayak lonceng-lonceng itu, saudara. Itu semua ada artinya. Nanti minggu depan atau saya akan jelaskan. Kemudian ada sabuk, dia pakai sabuk lagi, saudara. Dia pakai sabuk, warnanya sama. Saya akan jelaskan dulu yang pertama, apa arti warna itu, saudara. Ya, kenapa sampai lapis 3? Yang pertama warna putih. Putih itu melambangkan apa? Putih itu melambangkan kesucian. Putih itu melambangkan kebenaran juga. Ya. Dan ini menggambarkan pribadi Yesus yang tidak ada noda, tidak ada dosa. Betul? Itu menggambarkan pribadi Yesus. Kemudian ada warna biru. Biru itu melambangkan apa, saudara? Biru warna apa? Warna langit. Atau warna surga. Ya. Warna kasih karunia juga, saudara. Biru itu, saudara. Biru itu warna kasih karunia juga, saudara. Warnanya Tuhan, warna biru, saudara. Makanya semenjak saya tahu, saya suka warna biru juga, saudara. Karena warna biru itu selalu menandakan bahwa selalu ada pengharapan. Langit selalu biru. Amin, saudara. Lambang daripada Tuhan sendiri. Ya. Warna merah. Nanti ada warna merah. Merah itu warna apa, saudara? Warna apa? Darah. Ya. Merah itu warna darah. Ini melambangkan siapa? Siapa yang punya darah? Saudara, maksudnya yang bisa punya darah itu Allah atau manusia? Manusia, ya. Allah tidak mungkin bisa berdarah, betul ya, saudara? Saudara tahu nama Adam itu artinya apa? Darah. Nama Adam itu artinya darah. Makanya Obed Edom itu artinya, Obed itu pelayan, Edom itu sama dengan Adam, pelayan darah. Kenapa dia diberkati waktu dia dekat sama tabut perjanjian? Karena dia tahu bagaimana melakukan berinteraksi dengan tabut perjanjian. Dia tahu bagaimana datang dengan Tuhan itu mesti dengan darah. Dia tahu dia tidak bisa datang dengan Tuhan dengan kekuatannya sendiri, butuh pengorbanan darah. Makanya Adam itu artinya manusia darah. Jadi merah itu artinya manusia. Biru artinya apa? Warna Allah, warna Tuhan, langit dari langit. Merah dicampur biru, jadi warna apa? Warna apa? Ungu. Ya, ini ada yang biasa menjahit pasti tahu ini ya, warna-warna. Merah dicampur biru warnanya apa? Ungu. Saya bisa tangkap? Yang dari surga menjadi manusia
menghasilkan warna ungu. Dialah, ungu itu warna apa saudara? Ungu itu warna kerajaan, imamat yang rajani. Saudara tahu, Allah menjadi manusia sehingga hari ini kita semua anak-anak manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Saudara semua hari ini bisa punya warna ungu. Saudara adalah imam-imam dan raja-raja. Amin saudara, amin. Amin saudara, dia adalah Allah yang dari sorga turun menjadi manusia. Supaya kita hari ini, kita juga bisa menjadi anak-anak Allah. Warna ungu, warna kerajaan, warna ungu adalah campuran daripada warna biru dan warna merah saudara. Ya, nah sekarang kita kembali ke kitab Keluaran. Saya akan bawa kita melihat tentang tutup dada, tutup di bahu. Ya, Keluaran pasal. Nah saudara tahu, Musa itu dipanggil naik ke Gunung Sinai berapa hari saudara? Berapa hari? 40 hari untuk pertama. Tapi dia sebenarnya 2 kali naik. 40 hari pertama, kemudian dia turun, dia pecahkan itu karena ada patung lembu emas. Kemudian dia naik lagi 40 hari, jadi 80 hari. Saudara ngapain aja di 40 hari di atas? Kalau Tuhan itu hanya kasih 2 loh batu, tidak perlu 40 hari saudara. Saudara tahu apa yang Tuhan bilang sama Musa selama 40 hari? Tuhan bagikan tentang tabernakel. Tuhan bagikan tentang imam besar. Tuhan bagikan tentang baju-baju. Sebenarnya Tuhan bilang apa? Tuhan sedang bagikan tentang gambaran anaknya. Tuhan sedang bicara sama Musa. Bicara tentang anaknya. Tabernakel semua bicara tentang Kristus. Baju imam semua bicara tentang Kristus. Jadi itu saudara, bagaimana Tuhan itu sangat-sangat menaruh sebuah perhatian yang penting. Ya, tentang anaknya yang hari ini menjadi imam besar. Saudara tahu, hari ini saudara, bagaimana kita melihat diri kita. Hari ini kita lihat diri kita ada di dalam Kristus. Coba tampilkan, sebelum saya lupa, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Bagaimana kasih Allah sempurna dalam kita? Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Kalau saudara masih ragu-ragu tentang hari penghakiman, saudara masih ragu, Tuhan aku diselamatkan tidak ya? Tuhan aku diselamatkan tidak ya? Berarti kasih Allah belum sempurna dalam hidup saudara. Ya, kenapa kasih Allah itu bisa sempurna? Karena sama seperti dia, katakan sama seperti dia. Kita juga ada di dalam dunia, maksudnya apa sama seperti dia? Dalam bahasa Inggrisnya ini lebih jelas saudara. Coba kita tampilkan bahasa Inggrisnya. Because as he is. He ini siapa? He ini siapa? Dia sama seperti Yesus hari ini is. Ya. Yesus diterima oleh Bapa tidak? Yesus berkenan sama Bapa tidak? Yesus disayang sama Bapa tidak? Because as he is, sama seperti dia hari ini, so are we in this world. Sebenarnya kita masih hidup di dunia ini. Sebenarnya kita punya sebuah kepastian bahwa hari ini engkau adalah pribadi yang diperkenan oleh Bapa, dicintai oleh Bapa, diberkati oleh Bapa. Bukan karena engkau baik, bukan karena saya baik. Situasi kita mungkin bisa naik turun. Keadaan kita mungkin bisa naik turun. Persoalan kita mungkin bisa naik turun. Kegagalan kita mungkin bisa naik turun. Tapi yang tidak pernah berubah dalam hidup kita adalah status kita, posisi kita hari ini. Kita ada di dalam Kristus. Karena kita ada dalam Kristus, maka hari ini ketahuilah bahwa engkau diperkenan, engkau diberkati, engkau dicintai oleh Bapa di sorga. Amin saudara. As he is. Hari ini Kristus di sorga, dia sempurna, dia sehat. Ini yang buat kita selalu lihat, jangan lihat selalu persoalanmu. Ini mengajarkan pada saya juga, seringkali dalam hidup ini kita lebih fokus dengan persoalan kita, masalah kita, tantangan dalam hidup ini, berbagai macam pergumulan. Sehingga apa? Kita terombang-ambing dalam hidup ini. Tapi Tuhan bilang, lihat hari ini. Siapa engkau dalam Kristus? Lihatlah pribadimu hari ini adalah dalam Kristus.
Waktu engkau lihat seperti itu, Roh Kudus itu yang mengubahkan kehidupanmu. Amin saudara? Amin? Ya kita terus saudara, kita kembali ke Keluaran. Saya berdoa kita bisa tangkap pagi hari ini saudara. Ya. Haruslah ada baju efod, ada 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya haruslah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod, yaitu dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda. Terus ayat 9, haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan, katakan diukir, nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka pada permata yang pertama dan ke-6 lagi pada permata yang kedua menurut ukuran kelahirannya. Jadi ada 2 permata ditaruh di bahu saudara. Saya mau tanya sama saudara, permata itu siapa saudara? Lambang dari siapa? Permata itu siapa? Siapa yang bilang Yesus? Siapa yang bilang itu kita? Saudara, Yesus pernah kasih sebuah perumpamaan begini saudara. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menemukan harta karun. Kemudian dia jual semua yang dia punya untuk membeli harta karun itu. Yang kedua, Yesus kasih tahu, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menemukan mutiara yang indah. Dan kemudian dia jual semua yang dia punya untuk mendapatkan mutiara itu. Saya mau tanya, siapa harta karun itu? Siapa mutiara itu? Siapa yang bilang mutiara itu Yesus? Siapa yang bilang mutiara itu saya? Siapa yang bingung? Saudara, kalau mutiara itu adalah Yesus, seberapa kita yang sudah jual harta kita semua untuk bisa dapatkan Yesus? Saudara tahu, tidak ada seorang pun yang bisa beli Yesus. Sebelum kita kenal Tuhan, kita adalah orang-orang yang bangkrut. Mungkin kita punya harta banyak, tapi dalam roh kita adalah orang-orang yang bangkrut, miskin. Tidak mungkin kita bisa beli Yesus. Tidak mungkin kita bisa beli Yesus. Tahukah saudara, siapa permata itu? Siapa harta karun itu? Yesus jual semua yang dia punya. Bahkan dia jual hidupnya sendiri. Dia bayar saudara bukan dengan harta, dengan nyawanya sendiri. Untuk menemukan saudara. Saudara dan saya adalah permata-permata itu. Saudara dan saya adalah harta karun itu saudara. Amin saudara. Permata itu diambil dari mana? Dari Mesir. Diambil dari tanah yang kotor. Itu lambang hidup kita. Yang dari kotor, dari gelap ditemukan sama Tuhan. Dibersihkan sama Tuhan. Ditaruh di pundaknya. Saudara tahu pundak itu lambang dari apa? Nah saudara begini. Nama saudara diukir. Ada 6 orang Israel sebelah kanan, 6 orang Israel sebelah kiri. Saudara tahu apa artinya diukir? Apa beda diukir dan ditulis saudara? Kalau ditulis bisa dihapus. Kalau diukir itu tidak pernah bisa dihapus saudara. Amin. Diukir, dipahat saudara. Dipahat ini saudara sampai berbentuk tulisan. Nama saudara diukir sama Tuhan. Artinya apa? Saudara, nama saudara tidak bisa dihapus oleh apapun juga. Ini bicara tentang apa? Sebuah kepastian hidup kita. Waktu kita dalam Kristus, kita punya sebuah kepastian, keselamatan. Amin saudara? Amin saudara? Dan yang kedua, kenapa di bahu? Bahu lambang apa saudara? Lambang pemerintahan, lambang kekuatan. Betul ya saudara? Bahunya itu lambang kekuatan. Ditaruh di bahu. Artinya gini saudara. Untuk memerintah jagat raya, kalau saudara baca, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tuhan cuma butuh 1 bahu. Shoulder. Tapi untuk mengangkat hidup saudara dan saya, dia pakai 2 bahunya. Di kisah domba, anak domba yang hilang. Domba itu hilang, gembala itu pergi cari. Dan dia angkat domba itu, dia taruh di mana? Di 2 bahunya, shoulders. Saudara, artinya untuk memerintah jagat raya, bintang-bintang matahari, supaya teratur, dia cuma pakai 1 bahu. Tapi untuk mengangkat saudara, dia pakai berapa bahu? 2 bahu. Mana lebih kuat? Mana lebih kuat, 1 bahu atau 2 bahu? 2 bahu. Ini artinya gini saudara. Hidup kita mungkin kadang kita bisa lemah. Kadang kau tidak kuat. Kadang kau capek dalam menjalani hidup ini.
Tapi seperti lagu tadi berkata, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Amin saudara. Tangan kita bisa capek pegang tangan Tuhan. Kadang-kadang kita menghadapi masalah, kita bisa stres, kita bisa lepas tangannya. Tapi kekuatan tangan kita, bukan kekuatan tangan kita lah yang menjamin hidup kita. Tapi kekuatan tangan Tuhan yang pegang tangan kita. Bukan kekuatan kita ikut Tuhan yang menjamin hidup kita. Tapi kekuatan Tuhan yang menjaga hidup kita. Itu yang menjadikan kita kuat dalam hidup ini. Amin saudara. Mungkin saudara bisa lemah, saudara bisa capek. Begitu banyak tantangan, persoalan, saudara bisa capek saudara. Ya, tapi waktu saudara sadar, saudara ada dalam sebuah bahu yang tidak pernah lelah. Saudara dalam sebuah bahu yang tidak pernah capek. Itulah kekuatan hidup saudara dan saya. Selalu sadar itu saudara. Dan itu ditaruh di bahunya untuk menghadap Tuhan. Mari kita baca terus saudara. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan, sekali lagi diukirkan seperti materai. Demikianlah harus kau ukirkan, diukirkan lagi saudara, diulang lagi diukirkan pada kedua permata itu. Nama para anak Israel dililit dengan ikat emas, harus kau buat permata itu. Next. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai emas dari emas murni sebagai utas. Haruslah kau buat itu yang buatannya sebagai tali berjalin dan haruslah kau pasang untai berjalin pada ikat itu. Haruslah kau buat tutup dada. Pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya. Yaitu dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. Haruslah 4 persegi lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan. 4 jajar pertama, permata yaspis, krisolit, malakit, dan itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar ketiga permata ambar, akik kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, krisopras, nefrit, dan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu harus 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari yang 12 suku itu. Jugalah harus kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga harus kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Next. Haruslah kedua untai emas yang berjalan itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung dari kedua untai berjalan itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas dan demikianlah kau pasang tutup bahu baju efod di atas sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Next. Oke, sebelum saya masuk ke tutup dada, coba tampilkan dulu gambar ini. Saya akan bagikan dulu tentang ikat pinggang, saudara. Nanti tutup dada yang terakhir. Jadi hari ini saya akan bagikan, ya. Sebelum saya masuk ke tutup dada, saya masuk dulu ke ikat pinggang. Coba tampilkan gambar dulu. Nah ini saudara, saudara lihat itu ada yang namanya ikat pinggang. Ya, ikat pinggang itu fungsinya untuk apa saudara? Ya untuk mengikat pinggang memang. Tapi ini lambang dari apa saudara? Lambang dari seorang hamba yang siap melayani. Ya, saudara lihat itu ikat pinggangnya dari warna yang sama. Ikat pinggang itu lambang dari apa? Hamba yang siap melayani. Dan saudara tahu, di dalam Yohanes 13, Yesus pernah satu kali melayani murid-muridnya dengan cara apa? Dia membasuh kaki murid-muridnya, betul ya saudara? Tapi waktu dia membasuh, yang pertama dia lakukan apa? Dia ikat pinggangnya dengan kain lenan. Ya, saudara ingat minggu lalu saya bahas tentang hal ini? Yesus ikat pinggangnya dengan apa? Dengan kain lenan, kemudian dipakai kain itu untuk menyeka, membasuh kaki murid-muridnya. Saudara kalau datang minggu lalu, saudara tahu itu lambang dari apa? Itu lambang dari Yesus melayani murid-muridnya dengan apa? Dengan firman. Dengan firman. Ya, saudara tahu, apakah Yesus hari ini di sorga masih pakai ikat pinggang? Masih tidak saudara? Kalau saudara baca di kitab Wahyu, ada Yohanes lihat Yesus di sorga pakai ikat pinggang emas. Warnanya udah berubah jadi emas.
Tapi apakah Yesus sungguh-sungguh seperti itu? Saya percaya mungkin tidak seperti itu sungguh-sungguh, saudara. Tapi ini merupakan sebuah gambaran apa yang menjadi kegunaan buat kita hari ini sehingga kita tahu kenapa dia pakai ikat pinggang. Saudara tahu, sekalipun dia ada di sorga, tapi dia tetap melayani saudara dan saya. Saudara tahu, oh pastor bukankah kita yang harus melayani Tuhan? Betul kita harus melayani Tuhan, tapi kita tidak bisa melayani Tuhan sampai kita dilayani terlebih dahulu oleh Dia. Kunci saudara melayani Tuhan sebenarnya gini saudara. Semakin saudara membiarkan diri saudara dilayani oleh Tuhan, semakin saudara ambil dari Dia, semakin saudara bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Amin saudara. Saudara tidak mungkin bisa layani Tuhan kalau saudara tidak biarkan dirimu dilayani oleh Tuhan terlebih dahulu. Amin. Tuhan lebih suka mana? Saudara melayani Dia atau saudara dilayani oleh Dia? Dua orang kakak beradik, Maria dan Marta. Marta sibuk melayani Tuhan. Maria sibuk dilayani oleh Tuhan. Dua orang ini mana yang dipuji sama Tuhan? Marta, Marta, kamu sibuk selalu. Kamu tidak tahu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apakah Maria tidak melayani Tuhan? Maria melayani. Tapi dia melayani hasil dari dia dilayani oleh Tuhan. Dia mengurapi kaki Yesus sebelum Yesus mati. Yang lain mengurapi Yesus setelah Yesus mati, terlambat. Maria pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Saudara mau pelayanan saudara betul-betul efektif, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Jangan fokus dulu untuk cari, sibuk melayani semua. Sibuklah untuk makan dari Tuhan. Menerima dari Dia. Ambil dari Dia. Waktu saudara ambil dari Dia, Tuhan tidak pernah kekurangan. Kalau manusia semakin saudara datang sama Dia, dia semakin capek. Betul ya saudara? Kalau saudara terus minta tolong sama teman saudara, tolong dong. Lama-lama dia bosan sama saudara. Betul ya saudara? Dia capek karena resourcesnya terbatas. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, semakin saudara datang pada Tuhan, semakin saudara datang sama Tuhan, semakin saudara datang sama Tuhan, Tuhan tidak pernah capek. Dia tambah dikenyangkan, dia tambah dipuaskan, semakin saudara datang sama Dia. Saudara tahu ini artinya apa? Yesus pakai ikat pinggang. Dia hari ini ada di sorga, bukan berarti dia cuma berdoa terus buat saudara, tapi dia terus melayani saudara. Waktu saudara dengar firman ini, firman itu siapa? Yesus. Biarkan firman itu melayani saudara. Firman itu membasuh saudara. Firman itu menyucikan saudara. Amin saudara. Saya sendiri, saya waktu merenungkan firman, saya biarkan Tuhan melayani saya. Saya tahu saya tidak mampu. Saya tahu saya juga tidak kuat menjalani hidup dengan kekuatan saya. Makanya saya mau makan, saya mau menerima. Saya mau terus ambil dari Tuhan, saya mau terus belajar. Karena saya tahu kekuatan saya di situ. Bukan kekuatan saya, bukan karena saya kuat, saya mampu, tidak. Saya juga tidak mampu, saya tidak kuat. Tapi kalau saya biarkan diri saya dilayani oleh Tuhan, itulah kekuatan hidup saya. Amin saudara. Dia pakai ikat pinggang melayani saudara dan saya. Amin saudara. Kembali ke Keluaran. Nah saya akan jelaskan bagian terakhir saudara tentang tutup dada. Coba tampilkan gambar tutup dada. Jadi saudara lihat tutup dada ini, ya, ini ada 12 batu. 12 batu yang beda-beda, tidak ada yang sama. Siapa permata itu? Saudara dan saya. Jangan kebalik lagi saudara ya. Siapa imam besar? Yesus. Saudara tahu kenapa 12 batu tidak ada yang sama? Karena Tuhan bilang gini, setiap kita itu unik di hadapan Tuhan. Setiap kita itu unik, makanya ada 5 jawatan, ada karunia, ada panggilan, tapi semuanya unik di hadapan Tuhan. Tidak perlu iri satu dengan yang lainnya. Setiap saudara itu unik di hadapan Tuhan. Setiap kita ini punya sebuah keunikan tersendiri. Amin saudara? Kita harus tahu itu. Makanya saudara mesti belajar mengenal panggilan hidup saudara. Visi hidup saudara. Bagaimana Tuhan kasih saudara talenta, karunia, dan passion. Setiap kita itu unik di hadapan Tuhan. Tapi bukan cuma unik, saudara berharga. Saudara batu permata. Tuhan ukir saudara, bukan cuma di bahunya lambang kekuatan, di dadanya saudara. Dada itu lambang dari apa? Dada itu lambang daripada cinta, kasih.
Dada juga lambang daripada jantung. Sudah tahu di hati Tuhan itu ada siapa? Di hati Tuhan ada siapa? Ada saudara dan saya. Di hati Tuhan itu ada saudara dan saya. Saudara, permata-permatanya Tuhan yang diukir di hatinya Tuhan. Amin saudara. Saudara, permata-permatanya Tuhan yang diukir di hatinya. Ya, saya akan kasih sebuah ilustrasi sebagai yang terakhir buat kita siang hari ini. Nanti minggu depan lagi saya akan sampaikan karena waktu tidak cukup saudara. Saya minta 2 orang volunteer. Yang satu akan berperan sebagai Bapa di sorga. Yang satu akan berperan sebagai Yesus. Siapa yang berperan sebagai Yesus, siapa yang berperan sebagai Bapa di sorga. Kayaknya Bapak lebih cocok yang sudah lebih tua ya. Oke, sekarang Yesus di sebelah mana? Sebelah kanan. Oke, nah di sini ya. Nah, jadi kalau saudara bayangkan Yesus, saudara bayangkan imam besar, betul? Nah kalau saudara bayangkan imam besar, saudara harus bayangkan itu di dada imam besar itu ada apa? Ada 12 batu permata. Ya, ada 12 batu permata. Dan batu permata itu siapa saudara? Saudara dan saya. Ya, saudara dan saya adalah batu permata itu saudara. Nah saudara, saya mau bilang gini. Ada 2 predikat Allah yang ditulis dalam kitab 1 Yohanes. Allah itu apa? Allah itu siapa? Allah adalah kasih yang pertama. Betul? Yang kedua, Allah adalah apa? Terang. Ya. Allah bukan punya kasih, Dia adalah kasih itu sendiri. Allah tidak punya terang, Dia adalah terang itu sendiri. Menurut saudara kalau tidak ada matahari, terang itu ada tidak saudara? Karena terang ada lebih dulu sebelum matahari. Jadi Tuhan tidak perlu matahari untuk menjadi terang. Dia adalah terang itu sendiri. Jadi saudara bayangkan Allah itu terang yang begitu terang. Allah itu terang yang begitu terang. Saya mau tanya sama saudara. Kalau batu permata itu waktu dekat sama terang, kira-kira batu itu lebih bagus atau lebih jelek? Lebih bagus, betul? Kalau ada batu permata kan tidak mungkin disimpan di kegelapan. Makanya kalau ke toko perhiasan itu disinar dengan sinar. Kelihatan nyalanya bagus-bagus. Itu tidak? Itu buat orang jadi tergiur untuk beli. Wih, ini bagus. Begitu disimpan di gelap, biasa-biasa saja. Saudara tahu? Yesus hari ini ada di sebelah kanan Bapa di surga. Dia pakai baju itu. Bukan berarti dia pakai sungguh-sungguh. Tapi itu melambangkan saudara ada di dadanya sebagai batu permata. Kalau dia dekat sama Bapa, semakin dia datang sama Bapa, semakin nyalanya semakin terang atau semakin gelap? Semakin terang, semakin kelihatan indahnya atau jeleknya? Semakin kelihatan indahnya. Amin saudara. Ini yang berikan kita sebuah keberanian. Kenapa kita berani selalu datang pada Bapa? Terang yang ada pada Bapa bukan untuk menunjukkan kelemahan saudara. Bukan untuk menunjukkan kegagalan saudara. Bukan untuk menunjukkan situasi saudara yang buruk. Bukan untuk menunjukkan apa yang menjadi masalah dalam hidup saudara. Semakin saudara datang pada Bapa, semakin terang itu menyinarkan kesempurnaan karya Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Saudara bisa mengerti ini? Ibrani 4 ayat 16 bilang gini. Marilah kita dengan penuh keberanian. Dengan apa penuh? Keberanian menghampiri apa? Tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada saudara. Kenapa saudara penuh dengan keberanian? Saudara tidak perlu takut untuk datang pada Bapa. Seringkali ada yang pengajar bilang, sinar Tuhan, terang Tuhan untuk menyatakan kita punya kelemahan, kita punya kesalahan, kita punya kegagalan. Sehingga saudara jadi takut dekat sama Tuhan. Nanti saja kalau saya udah baik-baik, kalau saya udah bisa baik-baik baru saya datang sama Bapa. Saudara, itu menandakan bahwa engkau melihat penerimaan Bapa dalam hidupmu berdasarkan apa yang kau buat. Kalau engkau lihat bahwa hari ini engkau ada dalam Kristus, bahwa engkau ditaruh di dadanya, semakin engkau datang pada Bapa, semakin dia akan menunjukkan kesempurnaan karya Kristus di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Itu yang buat kita berani datang pada Bapa. Itu buat kita selalu berani datang pada Bapa. Apapun situasi dan keadaanmu. Karena apa? Engkau tahu, engkau ada di dada Yesus. Engkau ada di dada Yesus. Dan itu yang membuat hidupmu diterima oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga. Amin saudara.
Haleluya. Sebenarnya kita bersyukur bahwa kita punya imam besar hari ini. Saudara tahu hidup kita diberkati bukan karena saudara baik, bukan karena saya baik. Tapi karena imam besar kita baik. Amin. Kita punya imam besar yang hari ini tidak pernah berhenti bekerja. Sekalipun dia duduk duduk itu bukan berarti dia duduk sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan dia berdoa, tapi saya percaya dia bukan cuma berdoa buat kita hari ini. Dia menunjukkan kesempurnaan karyanya buat kita di hadapan Bapa di sorga. Supaya kita tahu bahwa kita boleh dengan penuh keberanian untuk selalu datang pada Bapa. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, apapun yang sedang kau alami dalam hidup ini. Amin saudara, dia imam besar kita.